Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari COVID-19. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melalui online virtual pada pelajaran IPS. Baik, sebelum masuk kepada materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Apa itu letak geografis dan letak astronomis Indonesia? Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan tahu tentang pengertian letak geografis dan letak astronomis. Begitu juga dampak-dampaknya. Baik, kita masuk pada materi inti. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Itu yang dimaksud dengan letak geografis. Jadi letak suatu negara atau daerah yang dilihat berdasarkan kenyataannya di bumi. Sedangkan letak geografis bisa menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Nah, bagaimanakah letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, jadi itu diingat-ingat tentang letak geografis Indonesia. Baik, kita lihat batas-batas dari wilayah Indonesia. Dilihat dari letak geografisnya. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sedangkan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia dan juga dengan Timor Leste, ya, serta Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Ya, jadi jelas itu batas-batas wilayah Indonesia. Nah, ini kita bisa melihat dari peta batas-batas wilayah Indonesia. Itu lihat di bagian atas adalah utara, itu Indonesia berbatasan dengan Malaysia, ada Singapura dan Filipina, serta Samudra Pasifik. Di sebelah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Nah, jadi itu cukup jelas batas-batas wilayah Indonesia. Nah, sekarang apa dampak dari letak geografis Indonesia? Yang pertama, akibat letak geografis Indonesia adalah Indonesia memiliki 3 musim, yaitu iklim panas atau tropis,
iklim muson atau musim, dan iklim laut. Apa itu iklim panas, iklim muson, dan iklim laut? Baik, iklim muson terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup bergantian arah setiap setengah tahun sekali. Angin yang bertiup berasal dari timur laut dan bersifat kering, sehingga menimbulkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Sementara itu, angin bertiup yang berasal dari barat daya bersifat basah, sehingga menimbulkan terjadinya musim hujan terjadi pada bulan-bulan Oktober hingga April. Nah, jadi itulah angin muson, ya, akibat atau dampak dari letak astronomis, ya, yang mana angin muson ini mengakibatkan di Indonesia terjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau terjadi pada bulan-bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan-bulan Oktober hingga April. Yang kedua, iklim laut. Iklim laut terjadi karena kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga Indonesia iklim ini menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. Sementara iklim panas atau tropis menyebabkan udara rata-rata di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia adalah negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Selain itu, letak Indonesia yang berada di persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi. Nah, itulah dari akibat daripada letak geografis Indonesia. Sekarang kita lihat beberapa kelebihan karena letak geografis Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara di benua tersebut. Begitu banyak pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan hasil laut di Indonesia yang kaya seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. Indonesia berada di kawasan tropis, membuatnya kaya akan hasil hutan, sebab ada banyak sekali jenis tanaman dan mudahnya tumbuhan hidup subur. Kelebihan yang kelima, tanahnya subur di Indonesia, menghasilkan banyak jenis pertanian. Juga Indonesia menjadi paru-paru dunia karena wilayah hutan di Indonesia yang sangat luas. Nah, di samping kelebihan ada juga beberapa kekurangan atau kelemahan daripada letak geografis Indonesia. Pertama, berpotensi rusaknya lingkungan fisik seperti lahan kritis dan abrasi, pencemaran air dan udara. Apa itu abrasi? Nah, kalian cari sendiri apa pengertian abrasi. Kekurangan yang kedua, munculnya kerusakan lingkungan biotis seperti illegal logging, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai. Yaitu munculnya kerusakan lingkungan biotis seperti illegal logging. Illegal logging itu penangkapan ikan atau penyelundupan ikan, mereka mencuri hasil-hasil laut yang ada di Indonesia.
Yang ketiga, kekurangan akibat letak geografis, kerusakan sumber daya alam seperti illegal mining, illegal fishing, dan eksploitasi berlebihan. Yang keempat, akibat letak geografis mengakibatkan terjadinya bencana alam gempa, longsor, tsunami, erosi banjir, kekeringan, badai, dan semacamnya. Juga kurangnya pengembangan potensi seni dan budaya lokal dari setiap etnis dan pudarnya ciri kehidupan mulai dari bahasa, adat istiadat, bangunan rumah, serta tata cara pergaulan. Nah, itulah beberapa kekurangan dari letak geografis Indonesia. Baik, kita masuk pada letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis Indonesia? Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Jadi diingat-ingat ya. Jadi garis lintang mengakibatkan berdampak pada iklim. Yang kedua, garis bujur. Apa itu garis bujur? Yaitu garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Jadi garis bujur mengakibatkan adanya perbedaan daerah waktu. Ya, ini bisa kalian lihat dari garis lintang dan garis bujur. Itu ada 6 derajat lintang utara sebelah utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi itulah letak astronomis Indonesia. Jadi diingat-ingat, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Ya, baik. Itu tadi tentang letak astronomis. Nah, berdasarkan letak astronomis, maka Indonesia memiliki iklim tropis yang mempunyai ciri-ciri curah hujan yang tinggi, hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Ya, sekarang letak astronomis Indonesia mengakibatkan terjadinya pembagian wilayah 3 daerah waktu di Indonesia. Yang pertama, waktu Indonesia bagian barat atau WIB. Ya, jadi waktu Indonesia bagian barat ini memiliki selisih plus 7 jam terhadap GMT, Greenwich Mean Time. Adapun wilayah Indonesia bagian barat itu adalah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua adalah waktu di sebagian tengah atau disingkat dengan WITA. Nah, untuk WITA, selisih dengan Greenwich adalah 8 jam. Wilayahnya antara lain Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur atau WIT. WIT ini berbeda dengan Greenwich, yaitu 9 jam. Wilayahnya adalah Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nah, inilah peta pembagian waktu di Indonesia, yaitu waktu Indonesia bagian barat di sebelah barat, sedangkan bagian tengah waktu Indonesia bagian tengah, dan sebagian sebelah timur waktu Indonesia bagian
Mur. Yaitu kalian pelajari baik-baik, perhatikan. Baik. Letak astronomis Indonesia mempengaruhi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, apa pengaruh daripada letak astronomis? Akibat daripada letak astronomis, Indonesia tidak mempunyai musim dingin yang merepotkan. 2. Suhu udara cenderung hangat hingga panas. 3. Curah hujan yang cukup tinggi. 4. Banyak terdapat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah kumpulan hutan yang khas dari sebuah lingkungan yang beriklim tropis. Hujan tropis merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia dan Indonesia menjadi salah satunya. Yang kelima, mempunyai keragaman flora dan fauna yang bervariasi. Karena letak astronomisnya, Indonesia yang termasuk di dalam iklim tropis mempunyai keberagaman flora dan fauna yang dilindungi dan sangat bervariasi. Dampak yang keenam, lahan pertanian Indonesia sangat subur, berada pada wilayah garis khatulistiwa atau ekuator, serta memiliki iklim yang tropis. Bukan berarti Indonesia memiliki tanah yang cenderung subur dan juga mudah ditanami. Yang keenam, mempunyai hasil pertanian dan perkebunan yang dapat membantu perekonomian negara. Ini merupakan dampak lanjutan dari lahan pertanian yang subur. Dengan adanya lahan pertanian yang subur, hasil pertanian dan perkebunan dari Indonesia akan memberikan hasil yang sangat baik. Dan juga menjadi salah satu lokasi wisata yang sangat populer. Ya, jadi itulah dampak daripada letak astronomis ya. Jadi kalian tentunya sudah tahu apa itu letak geografis dan apa itu letak astronomis. Begitu juga dampak-dampaknya. Apa itu dampak daripada letak geografis dan juga dampak daripada letak astronomis. Ya, demikian penjelasan dari Bapak tentang letak geografis dan letak astronomis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dicermati dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.